program Indonesia Pintar ini yang jelas tidak bisa berdiri sendiri atas inisiasi dari Kemendikbudristek saja, tetapi Halo Sobat Belajar, kembali lagi di podcast Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen bersama saya, Halifatullah Al-Khawarizmi. Dapat kami informasikan bahwa terselenggaranya podcast ini telah menjalani protokol kesehatan yang ketat. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai program Indonesia Pintar dan telah hadir bersama kita Ibu Dr. Sofiana Nurjanah, MTI. Beliau adalah koordinator program Indonesia Pintar pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selamat datang, Ibu. Ya, terima kasih. Apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ibu. Kita berbincang mengenai masalah program Indonesia Pintar. Salah satu program yang menjadi prioritas nasional. Tentunya ini juga merupakan banyak fokus ya Bu ya, banyak yang melihat program ini, menilai gitu dan lain sebagainya. Kemudian Ibu, sebetulnya siapa sih yang menjadi sasaran dari penerima PIP ini? Ya, baik. Terima kasih. Memang kebetulan pertanyaan itu pertanyaan yang sering ditanyakan dari masyarakat, Dinas Pendidikan, dan juga pemerhati pendidikan. Sasaran dari program Indonesia Pintar atau penerima dana bantuan Bansos program Indonesia Pintar ini merupakan peserta didik dari keluarga miskin dan rentan miskin. Nah, ini yang sering menjadi problem di lapangan, masih banyak aduan atau kondisi di mana peserta didik yang merasa miskin tidak dapat, kemudian banyak juga yang melihat peserta didiknya itu nggak seberapa miskin tapi kok dapat gitu. Ya, jadi memang pertanyaan itu yang banyak kami terima dari lapangan dan komplain ya, kurang lebihnya itu semacam komplain. Jadi penerima program Indonesia Pintar itu yang tadi saya sebutkan peserta didik yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin gitu ya. Kita menyebutnya tidak boleh menyebut siswa miskin nih, bolehnya menyebut peserta didik dari keluarga miskin gitu ya. Jadi peserta didik yang kita maksud di sini adalah peserta didik yang memang statusnya pada saat ini aktif di sekolah. Dia sedang sekolah dan tidak sedang putus sekolah gitu ya. Dia tercatat keluarganya tercatat sebagai keluarga miskin atau rentan miskin yang memang ditetapkan oleh Kemensos. Yang tercatat di dalam database data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi di dalam database data terpadu kesejahteraan sosial itu mencatat keluarga miskin rentan miskin se-Indonesia yang anak-anaknya apabila bersekolah di pendidikan formal Dikdasmen maka akan kita berikan dana program Indonesia Pintar. Nah, yang kategori pertama itu. Kategori yang kedua adalah peserta didik yang memang diusulkan apabila masih ditemukan di seluruh Indonesia ya, diusulkan oleh Dinas Pendidikan kepada kami di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, maka akan kami tetapkan juga sebagai penerima program Indonesia Pintar di luar dari yang hasil pemadanan DTKS dengan data siswa Dapodik tadi. Jadi hanya ada dua kategori. Yang pertama yang hasil pemadanan tersebut tadi, DTKS dengan data siswa Dapodik, dan yang kategori kedua adalah yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Jadi kalau tidak ada di hasil pemadanan dan tidak diusulkan, maka tidak akan bisa kita tetapkan sebagai penerima dana Bansos PIP. Oh, gitu ya Bu ya. Jadi dua mekanismenya. Iya, ada dua mekanisme dari dua kategori tersebut. Dari dua kategori tersebut. Kemudian Ibu, kebijakan-kebijakan apa saja sih Bu yang sudah dilakukan ya dalam rangka perbaikan pelaksanaan PIP ini? Mengingat ini kan programnya sudah berjalan beberapa tahun ya Bu ya. Iya. Seperti tadi salah satunya Ibu tadi sebutkan, misalnya ada peserta didik yang dari keluarga kurang mampu gitu ya, yang rasanya sih mampu gitu, tapi kok dapat gitu. Iya. Memang permasalahan pendataan belum sempurna. Dari berbagai sisi, baik itu dari pendataan Dapodik sendiri belum 100% artinya sempurna, dan juga dari pendataan DTKS yang diterbitkan oleh Kemensos.
kebijakan-kebijakan yang sudah pernah dilakukan selama pelaksanaan program Indonesia Pintar sejak 2015 sampai dengan saat ini 2021, ini kan berarti sudah tahun ke-7 ya. Artinya sebuah program itu harusnya sudah matang gitu ya, sudah tahun ke-7. Pada tahun 2015 kami menggunakan data DTKS yang sebelumnya bernama Basis Data Terpadu BDT. Nah, itu kita dapatkan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K di bawahnya Setwapres. Nah, kemudian kami menggunakan data tersebut dan kami padankan dengan data siswa. Nah, perbaikan-perbaikan yang dilakukan di BDT sampai dengan berubah nama menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial itu pun sudah merupakan kebijakan-kebijakan di dalam internal Kemensos sendiri. Kemudian dari Kemendikbud pada tahun 2017 kami pun pernah memigrasi rekening siswa atau peserta didik penerima PIP yang tadinya menggunakan virtual akun menjadi menggunakan rekening aktif simpanan pelajar. Nah, artinya siswa ini juga selain menerima bansos, dia pun diperkenalkan literasi perbankan atau kebiasaan menabung begitu. 2017 pertengahan hingga saat ini seluruh peserta didik penerima program Indonesia Pintar menggunakan rekening aktif simpanan pelajar. 2020 kemarin kami pun sudah ada kebijakan baru terkait dengan perubahan struktur di Kemendikbud yang tadinya program Indonesia Pintar tiap jenjang dikelola di 4 unit berbeda. Jadi satu nih di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, sehingga satu eselon 2 mengurus seluruh penerima bansos program Indonesia Pintar dari mulai pendataannya, pengolahannya, penetapan, dan penyaluran dana di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Kami pun mengintegrasikan sistem-sistem yang sebelumnya ada di unit-unit sebelumnya di Direktorat SD, Direktorat SMP, Direktorat SMA, dan Direktorat SMK. Kami buat sistem informasi yang terintegrasi bernama Sistem Informasi Program Indonesia Pintar atau SIPintar. Nah, SIPintar pun sudah berapa kali rilis versi perbaikan demi fitur-fitur yang bisa membuat user dari Dinas Pendidikan menjadi lebih mudah gitu untuk memantau siapa saja yang sudah terima, siapa yang sudah menarik dana. Nah, itu kan penting bagi Dinas Pendidikan. Bahkan sekarang sekolah pun sejak 2019 sudah bisa memantau siswa-siswanya, sehingga tidak perlu lagi kita mengirim data ke dinas, kemudian dinas meneruskan ke sekolah. Itu sudah kita satukan layanannya di sistem informasi tadi, SIPintar dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. SIPintar ya Bu ya? Iya, SIPintar. Jadi layanannya SIPintar, sistemnya SIPintar. Baik, di SIPintar itu berarti kita bisa memantau apakah dananya sudah diterima atau sudah cair gitu ya Bu. Cuma kalau kemarin banyak juga di media online ya Bu, ini yang menyatakan gitu bahwa ada dananya belum cair, ada saldo nihil, ada belum terima kartu, ada yang sudah dinyatakan sudah layak menerima tapi dananya belum tersedia di rekening, misalnya seperti itu. Kira-kira masalah utamanya apa sih Bu dari itu semua? Iya, memang di media massa itu terus-terusan ya pemberitaan terkait dengan program Indonesia Pintar ini, apalagi program ini merupakan program utama nasional yang diprioritaskan. Jadi hampir semua mata tertuju gitu terhadap pemberitaan program Indonesia Pintar ini. Masalah utamanya komunikasinya, Mas. Jadi seluruh data yang kita olah, yang kita tetapkan sebagai penerima, kemudian dananya kami salurkan, dan sampai dengan penarikan dana, itu semua kami sajikan di SIPintar ini. Kami mengevaluasi penggunaan dari SIPintar ini memang belum dioptimalkan oleh Dinas Pendidikan yang seharusnya bisa menjadi tools untuk mensukseskan program Indonesia Pintar ini. Dinas Pendidikan seluruh Indonesia, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, sudah bisa mengakses sejak 2019 dan seluruh sekolah se-Indonesia pun sama sudah bisa mengakses SIPintar ini. Namun hasil evaluasi kami masih menunjukkan nih Mas, dari 200 ribuan sekolah yang memang peserta didik yang menerima program Indonesia Pintar gitu ya, baru sekitar 125 ribuan yang mengakses SIPintar. Jadi memang belum semua.
Nah, kami sosialisasikan lagi. Kami sosialisasikan tidak hanya kami video conference dengan si dinas nih, kami juga video conference dengan sekolahnya langsung. Kenapa hambatannya nggak bisa atau nggak tahu atau kurang informasi, username passwordnya juga sudah diterima atau belum, itu kami klarifikasi semuanya. Dan alhamdulillah semakin menaik nih Mas, dari seluruh penerima sekolah yang siswanya menerima PIP sudah mulai mengakses si Pintar, sehingga dia tahu mana yang sebenarnya terima, tidak keduluan komplain gitu. Bahwa setelah komplain pun kami banyak memfollow up dengan silakan akses di si Pintar Ibu, Bapak gitu. Silakan akses, dicari nama siswanya ada enggak. Kalau memang tidak ada, nanti kami akan infokan apa sebenarnya penyebab dari siswa tersebut tidak mendapatkan dana PIP. Apakah memang tidak tercatat di DTKS kategori pertama tadi, atau memang dia tidak diusulkan oleh dinasnya gitu. Terkait dengan tadi Bu bicara pendataan ya Bu ya. Ini kan pendataan ini menjadi sangat penting terkait dengan sasaran, layak tidaknya ya dan lain sebagainya. Bagaimana sih Bu mekanisme pendataan dalam program Indonesia Pintar ini? Ya, itu isu yang sering kita cermati mulai dari eselon 1-nya, eselon 2-nya. Selama saya menangani program Indonesia Pintar, kami melaksanakan pengumpulan data itu di awal tahun. Jadi kami mulai mengumpulkan data yang kategori pertama itu kami bekerja sama dengan Pusdatin Kemensos. Jadi sebenarnya yang berkomunikasi itu adalah antar Pusdatin Kemensos dengan Pusdatin kita Kemendikbud. Pusat Data dan Teknologi Informasi. Nah, kedua Pusdatin ini mereka saling bertukar data, menyerahkan data siswa dan menyerahkan data keluarga miskin, rentan miskin, kemudian dipadankan. Nah, memadankannya pun pakai mesin tentunya ya, pakai mesin dipadankan, kemudian dapat tingkat kematchingan seberapa yang menurut secara algoritma sudah meyakinkan, barulah nanti hasilnya diserahkan kepada kami di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Nah, dari hasilnya itu pun kami masih melakukan verval lagi, tapi bukan melakukan verval dia miskin atau enggak nih keluarganya, bukan, tetapi kami perhatikan lagi apakah nomor induk kependudukannya sudah valid, apakah tanggal lahirnya logis, apakah nama ibu kandungnya logis. Kalau kebenaran nama ibu kandung sudah atas vervalnya dari Pusdatin, tapi kami melihat itu kembali sebelum kami menyerahkan data tersebut ke bank penyalur kami, BRI, BNI dan BSI yang baru nih, Bank Syariah Indonesia, khusus Aceh. Bank Syariah Indonesia. Nah, sebelum kita serahkan ke bank agar mengurangi proses yang ada di bank. Jadi kami juga tidak mau data tersebut diserahkan kemudian membuat lelah tim perbankan memilah kembali. Sudah sesuai dengan perjanjian kerjasama bahwa format dan data yang kita serahkan adalah sudah clear gitu. Karena teman-teman di Pokja kami juga sudah terbiasa mengerjakan data tersebut, sehingga data tersebut diserahkan dan biasanya memang belum pernah ya terjadi error yang signifikan dari perbankan. Nah, setelah selesai, barulah kami memikirkan kategori yang kedua. Nah, kategori yang kedua ini kami buka juga di Si Pintar. Dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota menginput data usulan. Nah, menginputnya ini pun tidak kemudian menulis kembali data siswanya. Jadi tinggal membuka Si Pintar dan di sana sudah tersedia data siswa yang valid. Data siswa yang valid saja, sehingga mereka mengusulkan tinggal mencontreng saja. Tidak mungkin ada yang mismatch lagi dengan data Dapodik atau Pusdatin yang sudah valid. Jadi tinggal memilah saja, kemudian mensubmit kepada kita, mengirimkan surat rekomendasi bahwa usulan tersebut benar usulan dari Dinas Pendidikan, Kabupaten Kota dan Provinsi, barulah kami tetapkan. Dan kami mengatur anggarannya, berapa porsi untuk kategori yang pertama tadi dan untuk yang kategori yang kedua. Gitu. Seperti itu ya Bu ya. Artinya memang program Indonesia Pintar ini bukan nggak berdiri sendiri ya Bu ya. Ada juga kementerian lain, unit lain, pihak lain juga ya yang ikut berkontribusi gitu ya Bu ya di dalam program Indonesia Pintar. Baik Ibu, pertanyaan terakhir, harapan Ibu apa terkait dengan program Indonesia Pintar ke depan? Ya, kalau ditanya harapan, apalagi saya sudah 7 tahun ya Mas mengelola program Indonesia Pintar ini, sebenarnya banyak harapan yang saya ingin wujudkan dalam pelaksanaan program Indonesia Pintar ini ke depan. Program Indonesia Pintar ini yang jelas tidak bisa berdiri sendiri atas inisiasi dari
Butristek saja, tetapi di sini ada juga Kemendagri, Mas, yang bisa menggerakkan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan juga Dinas Sosial di daerah selaku yang memutakhirkan data DTKS tersebut, dan juga Disdukcapil selaku yang memutakhirkan data NIK, yang mana kedua faktor ini juga berpengaruh terhadap penetapan sasaran. Kami inginkan program Indonesia Pintar ke depannya itu semakin tepat sasaran. Kami masih merasa, Mas, memang ini belum optimal atau belum maksimal. Kami mensasar peserta didik yang memang dari keluarga miskin, rentan miskin, masih kami akui masih ada yang belum tersasar pada penetapan sasaran program Indonesia Pintar ini. Selain itu juga ada Kemenko PMK. Sebenarnya kalau Kemenko PMK itu secara rutin memang menerima laporan dari kami dan memberikan masukan. Demikian juga Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan kami laporkan dan memberikan masukan perbaikan kepada kami. Demikian, Mas. Terima kasih banyak Ibu Sama-sama. Sofi atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan ke depan ini juga bisa program Indonesia Pintar bisa semakin bermanfaat, khususnya bagi peserta didik dari keluarga yang kurang mampu. Baik, demikian bincang-bincang kita mengenai program Indonesia Pintar. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube Ditjen PAUD Dikdasmen.